interaksi simbolik saya ya menarik. Saya sedikit tanya ya, itu apa, kenapa pakainya fokusnya PNS doang bukan ASN ya? Kalau sekarang kan kelihatannya istilahnya udah berganti dari PNS ke ASN. Tapi kalau yang apa namanya, sekarang kalau di sebuah institusi itu tetap itu, maksudnya ada klasifikasi seperti itu. Kalau nggak salah mereka sama-sama pakai baju korpri ya. Gimana? Nggak, maksudnya itu nanti diituin lagi. Karena kalau secara undang-undang itu kan udah nggak ada itu. Maksudnya tetap ASN ya. Walaupun klarifikasi, coba dicek aja di undang-undangnya. Kalau nggak salah kan undang-undang aparatur sipil negara, bukan pegawai negeri sipil ya. Apa di undang-undangnya ada perbedaan seperti itu? Kalau klasifikasi-klasifikasi itu kan rame, memang berkaitan dengan apa? Tunjangan, berkaitan dengan gaji. Ada PNS, kalau PNS kan dia dapat pensiun, kalau apa P3K kan nggak dapat. Itu nanti apakah di apa namanya di BMKG-nya itu hanya fokus PNS doang? Karena kan tadi penelitian yang interaksi simbolik juga ada yang berkaitan dengan ASN juga ya. Yang di Kalimantan itu kan ya, dia kan penyebutannya bukan pakai PNS. Kalau lebih aman, kalau menurut saya lebih pakainya ASN aja, karena kan trennya sekarang itu istilah yang resmi itu kan ASN. Kalau ASN itu kelihatannya tidak ada diskriminatif di situ. Nanti kan khawatirnya kamu akan suatu riset itu kan akan ditanya, ini penelitian kok diskriminatif banget hanya kepada PNS, seolah-olah ASN misalnya P3K nggak dianggap di situ. Nggak, khawatirnya kayak gitu. Kan kita akan menjaga apa istilahnya, apa ya, mencoba untuk salah satu riset itu kan dia berusaha untuk tidak apa namanya ya, tidak diskriminatif gitu kan. Dan istilahnya selain nggak diskriminatif ya harus sesuai dengan undang-undang. Penyebutannya itu apa sekarang, kalau nggak salah kalau itu ASN ya, kalau nggak salah gitu. Bisa dikoreksi sih, nanti bisa dipikirkan lebih lanjut atau diskusi ke teman-teman di kantornya, ini enakan pakai ASN apa PNS ya gitu. Boleh ditanyain ke teman-teman. Kemudian itu kan teorinya kan interaksi simbolik ya, itu kenapa ditambahkan dengan adanya politeness, ada teori kesopanan. Hmm. Iya, kalau teorinya birokrasinya Weber sih masih masuk akal ya, karena kan untuk memberikan konteks pemahaman bagaimana sih cara kerja di apa, cara kerja para pegawai dan lain sebagainya. Kalau politeness itu saya melihat di perumusan masalah itu kan tidak ada pertanyaannya ya. Di situnya kan bagaimana penggunaan kata izin dalam interaksi sehari-hari. Berarti ini akan dilihat secara interaksi simbolik dan politeness, apa salah satunya atau dua-duanya. Kemudian apa makna simbolik kata izin bagi pegawai PNS di BMKG gitu kan ya. Jadi ini apa akan dilihat dari dua hal tersebut, apa dilihat salah satu aja? Karena kalau kebanyakan apa istilahnya, saya ada kebetulan teman saya itu dulu pas waktu kuliah S3 di UI itu dia meneliti tentang interaksi simbolik pada pola komunikasi keluarga.
dan dia hanya pakai interaksi simbolik gitu loh. Dia tidak menggunakan teori-teori lain, dia hanya istilahnya kalau orang itu hanya ya fokus di situ mengembangkan teorinya itu, menerapkan, menganalisis berdasarkan teori simbolik itu kan. Jadi ada, kalau melihatnya kan pakai maknanya itu seperti apa gitu, bagaimana itu misalnya seorang ASN itu bertindak terhadap atasannya, itu dia memiliki makna apa, maknanya itu tanda kutip, misalnya maknanya bentuk tadi, tarik lagi misalnya faktor kesopanan, kemudian itu faktor budaya yang ada di situ ya kan, bisa faktor tradisi, terus ada faktor penghormatan gitu kan. Mungkin di tanda-tanda lain ketika memang ada faktor yang berlebihan, itu kan banyak orang misalnya dia ingin tanda kutip menjilat, tanda kutip untuk melakukan pendekatan secara personal dan lain sebagainya. Kalau ini nyambung juga dengan politeness. Kemudian ada penelitian yang kalau interaksi simbolik itu berkaitan dengan makna ya, bahasa yang digunakan kalau bahasa Indonesia kan sama ya, beda sama bahasa Jawa yang berbeda-beda, ada kromo inggil, kromo mati, ada nguku dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam bahasa itu kan ada nada kesopanan, misalnya bahasanya, nada pemilihan katanya halus, intonasinya halus, kemudian pemilihan kata, diksi-diksinya yang sopan, kan seperti itu. Kemudian ada faktor atau pikiran di mana ada orang itu pasti akan menimbulkan interpretasi ketika orang mengatakan izin. Selain bentuk penghormatan itu kan ada bentuk struktur birokrasi ya, karena kita bawahan baru kerja setahun 2 tahun, kemudian dia bos sudah kerja 20 tahun, ada faktor senioritas dan lain sebagainya. Jadi kan, dan istilahnya itu ada dampaknya. Jadi boleh itu mungkin ada dalih ataupun alasan yang memang penelitian interaksi simbolik itu dikawinkan dengan politeness, dengan itu kesopanan. Sebelumnya pernah baca nggak di hasil riset skripsi atau jurnal yang mengawinkan itu, maksudnya mengkombinasikan itu antara interaksi simbolik dan itu politeness? Iya, iya. Kalau saran saya lebih aman sih satu aja, misalnya interaksi simbolik gitu. Kalau maupun nanti di situ ada politeness, itu kamu interpretasikan sendiri bahwa itu adalah bagian dari makna, bagian dari pikiran, bagian dari bahasa itu. Bahwa itu orang Indonesia ataupun orang birokrat itu kan cenderung dia sopan, gitu kan, menjaga diri, menjaga harkat marwah, martabat atasannya, itu kan seperti itu. Biasanya gitu, maksudnya ada, kalau untuk mengawinkan suatu teori bisa saja, tetapi berarti nanti dilihatnya dari dua hal itu. Jadi kamu kata izin nanti pertama dilihat dari interaksi simbolik, kemudian nanti kamu analisis lagi pakai parameter lagi, pakai politeness gitu. Kalau ada dua teori kan, teorinya analisisnya gitu. Kalau birokrat kan enggak, birokrat kan hanya sebagai konteks doang, seperti itu. Biasanya seperti itu, maksudnya lazimnya seperti itu. Kalau teori itu kan di situ ada variabel-variabelnya. Variabel-variabel yang diteliti itu apa aja. Jadi itu menjadi faktor penting gitu. Misalnya kamu